Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita malam ini akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih dalam bab at-taqwa. Qala mu'allif rahimahullah wa qawlu ta'ala in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allah Ta'ala berfirman, in tattaqullah, jika kalian semua itu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Qala Syarih rahimallah, hadhihi salah satu fawaid azimah. Ini ada 3 faedah yang agung ketika orang bertakwa kepada Allah. Ya, jadi in tattaqullah, jika kalian semua itu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Maka yang pertama, niscaya Allah akan menjadikan untuk kalian furqanan. Furqan ini sebetulnya pembeda. Ai yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Allah akan menjadikan untuk kalian yaitu sesuatu yang dengan itu kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa bainadh dharri wan nafi'. Anda akan bisa membedakan mana yang mendatangkan madarat dan mana yang bermanfaat. Ini. Wa hadha yadkhulu fihi al-ilm bi haitsu yaftahu Allahu 'alal insani minal ulum ma la yaftahu li ghairihi. Dan masuk dalam hal ini yaitu al-ilmu, di mana Allah membuka untuk manusia yaitu ilmu-ilmu yang tidak dibukakan untuk selainnya. Maka orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah Ta'ala itu ilmu. Fa inna taqwa yahsulu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilm wa ziyadatul hifdhi. Wa lihada yudhkaru an Syafi'i rahimallahu anhu qala syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa qala lam bi anna ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu asi. Sesungguhnya ketakwaan, yaitu dengan ketakwaan ini akan mendapatkan, orang akan mendapatkan ziyadatul huda, akan ditambah petunjuknya. Wa ziyadatul ilm, dia akan dapat tambahan ilmu, dan juga ziyadah tambahan penjagaan. Oleh karena itu disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, aku pernah mengadukan kepada Waqi'. Waqi' ini gurunya. Aku pernah mengadukan kepada Waqi', yaitu gurunya, tentang jeleknya hafalanku.
Lalu beliau memberikan bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Dan mengatakan, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah nur, cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Maksiat berarti enggak takwa. Jadi kalau menjaga kemaksiatan, maksudnya menjauhi kemaksiatan, berarti orang itu bertakwa. Karena bertakwa ini diantaranya ada melakukan perintah Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Allah juga berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Ini maka sifat seorang thalibul ilm ini harus bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wala syakka annal insana kullama isdada ilman isdada ma'rifatan wa furqana baina haqqi wal batil wa dharri wal nafi'. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya setiap kali manusia itu bertambah ilmunya, maka akan bertambah pula pengetahuannya dan juga furqanan, kekuatan untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang mendatangkan madharat dan mana yang memberikan manfaat. Terkadang maka kalau orang tidak bertakwa, kadang tidak peduli ini yang bermanfaat yang mana, yang mendatangkan madharat mana, pokoknya apa yang diinginkan nafsunya dilakukan. Orang bertakwa tidak demikian. Bisa membedakan, oh ini benar, ini batil. Oh ini bisa mendatangkan manfaat, ini tidak bisa mendatangkan manfaat. Maka dia akan bisa memilih dan memilah. Nah, wa kadzalika yadkhulu fihi ma yaftahu Allahu 'ala al-insani min al-fahm. Li'anna taqwa sababun li quwwatil fahmi wa quwwatul fahmi yahsulu biha ziyadatul ilm. Fa innaka tara rajulaini yahfadhuni ayatan min kitabillah yastati'u ahaduhuma ay yastakhrija minha salasata ahkam wa yastati'u al-akhar ay yastakhrija akthar min hadha bi hasabi ma atahu Allahu min al-fahm. Fattaqwa sababun li ziyadatil fahmi. Demikian pula masuk di dalam ayat ini, yaitu Allah niscaya akan menjadikan untuk kalian furqan, termasuk di sini adalah yaitu apa yang ini Allah bukakan pada manusia berupa kefahaman. Allah akan memberikan kefahaman kepada orang yang bertakwa. Karena ketakwaan ini akan bisa menjadi sebab, di antara salah satu sebab kekuatan kefahaman. Kuatnya untuk bisa memahami nas, yaitu ketakwaan. Dan kuatnya kefahaman atau pemahaman, kekuatan untuk bisa memahami itu, dengannya dia akan mendapatkan tambahan ilmu. Jadi kalau orang diberi kelebihan untuk bisa memahami nas, ayat atau hadis, maka dia akan mendapatkan tambahan ilmu. Anda melihat ada dua orang sama-sama menghafalkan satu ayat dari kitabullah, dari Al-Quranul Karim. Salah satu dari dua orang ini mampu untuk mengeluarkan dari ayat itu 3 macam hukum misalkan. Dan yang lainnya bisa mengeluarkan lebih dari itu, sesuai dengan kefahaman yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut. Maka di sini ketakwaan ini adalah salah satu sebab, jadi sebab ditambahkannya kefahaman. Orang semakin bertakwa semakin paham. Kadang orang baca ayat atau Al-Quran hafal tapi nggak paham apa yang dibaca. Jadi ada menghafal, ada hafal kemudian juga faham. Nah, ini. Jadi faqih al-fiqh ini adalah di antara mana apa? Faham. Kemudian wa yadkhulu fi dzalika aidan al-firasah
Masuk dalam itu pula manfaat orang yang bertakwa. Jadi di antara masuk di dalam ayat menjadikan Allah akan menjadikan untuknya bisa membedakan itu antara hak dan yang batil. Masuk di situ adalah juga firasat. Tahu firasat? Anda punya firasat? Pernah punya firasat? Perasaan yang tajam, firasat. Firasat ini memang ada. Anallaha yu'ti al-muttaqiya firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Bahwasanya Allah SWT itu memberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu firasat yang dengannya dia bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya hingga sampai di antara manusia. Babi mujarradi ma yaral insanu ya'rifu annahu kadzibun aw shadiqun aw barrun aw fajirun hatta annahu rubbama yahkumu ala shakhs wa lam yu'ashirhu wa lam ya'rif anhu syai'a bisababi ma atahullahu minal firasah. Ini bukan ngeramal tapi ini firasat, beda nih. Firasat orang bertakwa. Orang bertakwa. Maka bukan hanya sekedar dia mungkin dia itu melihat seseorang dia mungkin ada firasat bisa mengetahui bahwa dia itu dusta atau jujur. Dia itu orang baik atau orang fajir. Terkadang bisa juga kadang dia menghukumi seseorang yang dia belum pernah bergaul dengannya dan belum pernah tahu sedikit pun tentangnya, tapi dia bisa mengetahui keadaan seorang itu karena sebab firasat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Maka ini ukurannya tentunya adalah ketakwaan seseorang ya. Ketakwaan seseorang. Jadi bukan ditebak atau karena bisikan jin. Tapi ini kalau orang bertakwa maka ini firasat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi dzalika aidan ma yahsulu lil muttaqin minal karamat allati la tahsulu li ghairihim. Demikian masuk dalam hal ini adalah karomah. Yaitu orang-orang bertakwa memiliki karomah yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Wa min dzalika ma hasala li katsirin minas sahabah wa tabi'in radhiyallahu anhum. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dzata yaumin yakhutubu 'ala mimbar fil Madinah. Fa sami'uhu yaqulu fi asna'il khutbah. Ya Sariyah Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Fata'ajabu man yukhadibu wa kaifa yaqulu hadha kalam fi asna'il khutbah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad kashafa lahu an Sariyah bil Iraq. Kana qaiduha Sariyah ibn Zanim. Wa kana al-adu qad khasarahum. Fa kashafa Allahu li Umar an hadhihi Sariyah ka'annama yushahiduha ra'yal ain. Fa qala li qaidiha ya Sariyah al-Jabal ay tahsun bil jabal. Fa sami'ahu Sariyah wa huwa al-qa'id wa huwa fil Iraq thumma i'tasama bil jabal. Mungkin kisah ini juga pernah antum dengar. Bahwa saya masuk di dalam hal ini, Allah akan memberikan bertakwa kalian kepada Allah, Allah akan memberikan kemampuan bagi anda, bagi kalian untuk bisa membedakan antara hak dan yang batil. Masuk di sini adalah karomah yang dimiliki orang-orang yang bertakwa yang tidak didapatkan oleh selain mereka. Di antaranya adalah apa yang terjadi pada sebagian besar sahabat dan juga tabi'in radhiyallahu anhum. Contohnya adalah pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini berkhutbah di atas mimbar di Madinah. Umar berkhutbah di atas mimbar di Madinah. Lalu mereka mendengar Umar mengatakan di tengah-tengah khutbah, "Wahai Sariyah, gunung. Wahai Sariyah, gunung."
Entah berlindung di balik gunung atau naik ke atas gunung. Wa Sariyah gunung, ya Sariyah gunung. Jadi enggak nyambung apa yang di tengah-tengah khutbah kok tiba-tiba ngomong begitu. Itu loh maksudnya. Fata'ajabu, maka mereka sahabat yang lain yang mendengarkan itu heran. Siapa yang diajak bicara oleh Umar ini? Bagaimana beliau mengatakan ucapan ini di tengah-tengah khutbah? Ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal. Wa Sariyah, yakni berlindunglah ya di balik gunung atau semacam itu. Akhirnya ternyata faidah Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala qad khasafa lahu an Sariyah. Jadi memberitahukan kepada Umar tentang Sariyah. Sariyah ini pasukan yang dikirim di Irak dan pemimpinnya adalah Sariyah namanya. Dan musuh telah mengepung mereka di Irak. Irak Madinah kan jauh, kan? Ya jangan di Irak, di sini sama di daerah tempat yang lain kan nggak kelihatan. Ini Madinah dan Irak. Kemudian musuh telah mengepung mereka, maka Allah Subhanahu wa taala kasyafa, jadi menjadikan umat itu mengetahui tentang pasukannya, pasukan perang ini, seakan-akan dia melihat pasukan itu dengan mata kepalanya. Dan mengatakan kepada pemimpinnya, memberikan arahan, wa Sariyah al-Jabal, gunung, wa Sariyah al-gunung. Gunung maksudnya tahasson bil jabal. Udah kamu berlindung di gunung, di balik gunung semacam itu. Maka Sariyah pun yang ada di Irak mendengar itu. Mendengar itu. Ya, pemimpin pasukan tersebut. Sementara Umar di Madinah, ini Sariyah ini di Irak. Kemudian i'tasama bil jabal. Akhirnya yang melakukan apa yang disarankan oleh Umar. Hadhihi minat taqwa. Ini enggak ada HP, video call, enggak ada loh posisi ini, enggak ada itu. Ini. Jadi kekuatan ketakwaan. Kekuatan ketakwaan. Sekarang Masya Allah ya. Sekarang ada bawa HP gitu aja. Nah, HP ini enggak ada sinyal, penting Anda enggak ada sinyal ya apa? Kayak gimana gitu ya, marah-marah kayak apa, itu sinyal enggak ada, mati. Bingung kan? Enggak ada sinyal kan? Ada sinyal yang enggak mati. Selalu ada apa? Ya takwa, takwa, doa yang Allah itu enggak ada sinyal ini mati ya bahaya. HP bingung kan? Dulu itulah kita belum ada ini dan itu, orang tuh kadang banyak ini apa? Ya munajatnya lah kepada Allah itu loh ya, apa saja. Kadang antara anak dan orang tua itu kan nyambung juga kadang. Ada kan? Dan masih anaknya nyambung, tempatnya jauh. Allah yang memberikan itu. Seakan-akan mendengar ibu dengan anaknya ada apa, ternyata iya betul ada kejadian semacam itu. Seakan-akan dikasih tahu, bukan Allah ngasih tahu gitu. Ya, jadi semacam ini. Kadang kontak batin itu memang ya, misalkan di tengah malam yang sama, si anaknya bangun malam berdoa, kemudian ibunya juga pas bangun malam nyambung di situ, siap. Secara logika sangat mungkin kan. Saat ini berdoa kepada Allah, mungkin mendoakan ibunya, mendoakan anaknya, ketemu. Akhirnya ada semacam itu. Ini. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah hadhihi minat taqwa. Ini pentingnya takwa. Ketakwaan. Ini penting. Li'anna karamatil awliya kullaha jazaa'un lahum
ala taqwahum lillahi azza wa jalla. Karena karomah-karomah bagi para wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa, semuanya itu ada merupakan balasan untuk mereka atas ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla. Maka ini di antara faedah takwa. Maka ini pentingnya ketakwaan kepada Allah. Jadi semakin orang ini kalau keimanan kuat, apalagi kondisinya mungkin sering sendirian atau di perantauan dan semisalnya, biasanya hubungan kepada Allah ini harus lebih dekat. Nah, ketakwaan ini lebih kuat. Ini. Fal muhimu anna min athari taqwa anna Allah yaj'alul lil muttaqina furqanan yufarriqu bi baina asya'i katsirah la taslu ila lil muttaqi. Yang penting di sini bahwasanya di antara buah takwa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk orang-orang yang bertakwa furqanan. Furqan yang dengannya dia bisa membedakan antara perkara-perkara yang sangat banyak, hal-hal yang sangat banyak yang itu tidak diperoleh kecuali atau didapatkan kecuali oleh orang yang bertakwa kepada Allah. Maka ini motivasi bagi kita semuanya untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua dari ayat ini, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Yang pertama tadi Allah akan menjadikan untuk orang bertakwa furqan, bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, itu kan. Yang kedua adalah wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Yukaffir, kafar sebetulnya itu maknanya kayak menutup ya. Dihapuskan atau ditutup dari kalian sayyi'atikum, kejelekan-kejelekan kalian. Wa takfiru sayyi'at yakunu bil a'mali sholihah. Fa innal a'mala sholihah tukaffiru al a'mala sayyi'ah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahuma mastunibatil kaba'ir. Ma'ustunibat al-kabairu. Wa qala Rasulullah al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Fal kafaratu takunu bil a'mali sholihah. Wa hadha ya'ni anna al-insana idza ittaqallaha sahala lahu al-a'mala sholihah allati yukafirullahu biha anhu. Yani faedah kedua, Allah akan menghapuskan kejelekan-kejelekan dia dari kejelekan kalian dari kalian kalau kalian bertakwa kepada Allah. Dan dihapuskannya kejelekan-kejelekan yaitu dengan amal-amal soleh. Allah juga berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan bisa menghapuskan atau menghilangkan amal-amal kejelekan. Ini. Fa inna a'mala sholihah, sesungguhnya amal-amal soleh itu bisa tukafirul a'mal. Bisa menutup amal-amal jelek, amal-amal yang jelek. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, sholat 5 waktu, Jumu'ah ke Jumu'ah berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah kafarah, menghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya, antara Jumat satu dengan yang berikutnya, Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya. Jika dosa-dosa besar dijauhi, berarti ini dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan itu. Jika dosa-dosa besar dijauhi. Demikian juga Rasul SAW juga bersabda, umroh ke umroh yang berikutnya ini merupakan kafaratun lima bainahuma, bisa menjadi kafarah, menutup dosa-dosa terjadi di antara keduanya. Maka ini juga faedah bagi yang mampu, boleh umroh 2 kali, 3 kali gitu. Bukan setahun, setiap tahun umroh misalkan. Maka ini kan umroh satu dengan berikutnya ini, umroh ini antara umroh satu dengan yang berikutnya bisa menjadi kafarah, yaitu penghapus
Dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara umroh ini dan ini. Ini. Maka kafaroh ini penebus dosa atau penutup dosa ya, atau menghapuskan dosa-dosa. Kafaroh itu terwujud dengan amal-amal solihah, amal-amal soleh. Yakni bahwasanya manusia apabila dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melakukan amal-amal soleh. Perhatikan. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk melakukan amal-amal soleh. Yang dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya. Berarti juga tersirat di sini maksiat ini akan memberatkan orang melakukan amal soleh. Maka orang dulu ketika kenapa semalam kok enggak bangun salat malam misalnya, dosa apa yang dilakukan dia dosanya? Oh mungkin dosa ini gitu. Karena kenapa kok enggak bisa bangun, kok berat? Berarti mungkin mesti dosa-dosa saya ini, dosa-dosa kita ini gitu. Cari dosa-dosa apa? Muhasabah dirinya, bukan orang lain, bukan mencari dosa orang lain, enggak usah ngurusi orang lain, ngapain ya kan? Ngurusi dia. Ya sholat 5 waktu misalkan, biasanya rajin itu, mesti di awal, lama-lama kok telat. Bangun-bangun sudah mendengar iqomah misalkan, begitu sampai telat. Nah ini, misal, kadang-kadang enggak ke masjid. Nah dengar, lihat, mesti ini karena mungkin ada dosa nih, maksiat nih. Semakin banyak maksiat semakin berat. Sebaliknya ketakwaan ini akan menjadikan orang mudah, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal soleh. Ini memang saling berkaitan. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan maksiat. Kalau orang banyak makan maksiat berarti imannya turun. Kalau imannya turun, berat juga untuk beramal kan itu. Kalau kamu meninggalkan amalan berarti dosa atau maksiat, tambah turun lagi imannya, semakin habis. Kalau enggak segera sadar, bertaubat dan menambah keimanannya, melakukan ketaatan. Ini di antara faedah takwa yang kedua di ayat ini. Faedah yang ketiga, wa yaghfir lakum. Wa yaghfir lakum, dan dia akan mengampuni kalian, memberikan ampunan bagi kalian. Yaitu bi ayyu yassirakum lil istighfari wa taubat. Yaitu Allah akan memudahkan kalian untuk beristighfar dan bertaubat. Fa inna hadza min ni'matillahi 'alal 'abdi ayyu yassirahu lil istighfar wa taubat. Karena sesungguhnya hal ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba, yaitu Allah mudahkan hamba itu untuk beristighfar dan bertaubat. Walaupun kelihatan mudah, istighfar taubat kan gampang. Astagfirullah wa atubu ilaihi kan. Tapi kalau orang enggak ditolong oleh Allah enggak bisa. Maksudnya enggak bisa, enggak ngomong juga, enggak mengucapkan. Ya sekedar tahu itu toh. Tapi enggak pernah mengucapkan. Enggak memperbanyak ucapan itu pada mudah gitu loh. Misalkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini disebutkan Nabi itu dalam satu tempat duduk ini bisa sampai 100 kali. Mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Orang bertakwa dimudahkan untuk itu. Karena ini bisa menjadikan sebab dosa-dosanya diampuni. Ini di antara penafsiran atau penjelasan dari ini apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa minal bala'i lil abdi, wa minal bala, dan termasuk di antara bala, tahu bala kan?
Bala kebalikan dari nikmah. Bala, musibah, bencana. Ya. Termasuk bala atau bencana bagi hamba. Ayadunna anna ma kana alaihi minadz-dzunub laisa bidzambin fayusirru alaihi wal iyadu billah. Termasuk musibah bagi seorang hamba itu, yaitu dia mengira bahwasanya dosa-dosa yang dia lakukan itu bukan dosa. Dosa dia lakukan sebetulnya dosa. Menurut dia anggap itu enggak dosa, biasa aja, enggak dosa. Akhirnya dia terus menerus dalam perbuatan tersebut, yaitu dosa tersebut, tapi dia enggak merasa itu dosa. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari semacam ini. Sebagaimana orang melakukan kesalahan, tapi dia enggak merasa itu salah, merasa itu benar, maka dia akan terus begitu di situ. Ya, ini musibah. Ini musibah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, "hal nunabbi'ukum." Jadi, maukah kalian aku ceritakan, aku sampaikan kepada kalian orang-orang yang paling merugi, ini amalnya, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang usahanya nyimpang di dalam kehidupan dunia, namun mereka mengira bahwasanya mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Perasaan dia sudah berbuat sebaik-baiknya, pada dia itu sesat amalannya. Amalannya jelas sesat, perbuatannya nyimpang, tapi dia merasa apa yang dilakukan itu adalah yang terbaik. Dia telah melakukan sesuatu yang sebaik-baiknya. Ini orang yang paling merugi, paling besar kerugiannya. Sebagaimana orang berbuat salah tidak merasa salah. Ya apa katanya mau mengakhiri kesalahannya, mau aku nggak salah kok. Ini baik kok. Terus usah dilakukan karena merasa baik padahal tidak baik menurut syariat. Fa katsirun minan nasi la yaqla'u 'anil dzambi li'annahu zayyana lahu atau zuyyina lahu wal iyad billah. Banyak dari manusia dia tidak bisa meninggalkan dosanya karena ditampakkan indah perbuatan dosa itu di matanya. Dia enggak merasa itu jijik, enggak merasa itu kotor, jadi merasa indah. Ya dia tambah dia gandrungi, dia merasa ya biasa dan tambah senang gitu. Wal iyad billah. Kita berlindung pada Allah semacam itu. Jadi akhirnya apa? Berat bagi dia untuk melepaskan dan meninggalkan itu. Akan tetapi jika dia itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mudahkan untuknya untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut hingga Allah mengampuninya. Dan terkadang Allah akan mengampuninya karena sebab ketakwaannya. Maka ketakwaan dia itu sendiri bisa menyebabkan dosa-dosa dan kesalahannya ini diampuni. Kama hasala li ahli Badr radhiyallahu anhum fa innallaha ittala'a ala ahli Badr fa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum fa taqau dzunubu minhum maghfuratan lima hasala lahum fiha ay fil ghuswah minal ajril adim. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang para sahabat yang ikut perang Badar radhiyallahu anhum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui Ahlul Badar. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat orang-orang ikut perang Badar. Allah mengatakan i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa saja yang kamu inginkan gitu.
faqad ghafartu lakum, kata Allah, sungguh aku telah mengampuni kalian. Maka dosa-dosa yang terjadi dari mereka ini diampuni. Karena apa? Karena apa yang telah mereka dapatkan, yaitu ikut perang Badar yang sangat besar pahalanya. Kemudian berikutnya, wa qauluhu wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu memiliki atau mempunyai karunia yang agung. Ai sahibul fadlil azim alladzi la ya'diluhu syai'un wa la yuwazihi syai'un, fa in kana Allahu mausufan bi hadhihi sifah fadlub fadla minhu subhanahu wa ta'ala wa dzalika bi taqwahu wa ruju' ilaihi wallahu a'lam. Dan firman Allah Ta'ala, wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah itu yang maha memiliki yakni fadl, karunia yang agung. Pemilik karunia yang agung yang alladzi la ya'diluhu syai'un wa la yuwazihi syai'un, tidak sesuatu pun yang bisa menyamainya atau mengimbanginya. Fa in kana Allah mausufan bihadhi sifah, jika Allah itu disifati dengan sifat ini, yaitu dzul fadlil adzim, Allah itu maha mempunyai karunia yang agung, maka mintalah karunia itu dari Allah. Ketika wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah itu maha memiliki karunia yang agung, maka minta karunia kepada Allah. Minta karunia kepada Allah. Minta karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika, dan hal itu dengan apa? Bitaqwahu, yakni dengan ketakwaan, dengan bertakwa kepadanya, dan dengan kembali waruju ilaihi. Wallahu a'lam. Ini Mu'alim menyebutkan semacam tadi. Baik. Nah, sampai di sini. Ini ayat yang disebutkan di sini semoga menjadikan motivasi bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ketaatan kita. Dan ingat, takwa itu bukan hanya angan-angan, tapi apa yang menggunjam di dalam hati kita kemudian dibenarkan dengan perbuatan dan amalan. Naktafi fi hada, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.